Wow, saudaraku nggak berasa ya, kita sudah masuk di bagian yang terakhir ya dari seri firman Tuhan di bulan Januari ini, The Year of Great Multiplication. Boleh nggak Bapak Ibu tangkap ini rema ini sungguh-sungguh. Dan sepanjang 2024 ini, selama bulan Januari, selama bulan Februari, masuk nanti di Maret, April, kerjakan terus. Terus kerjakan. Masuk di bulan Mei, masuk di bulan Juni, masuk di bulan Juli, terus kerjakan. Doa saya sebelum kita menutup 2024, apa yang jadi rema buat gereja ini? Saya berkatakan terjadi atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah, saudaraku? Dan hari ini saudaraku di minggu yang terakhir saya akan berbicara tentang the blessing of work. Berkat dari bekerja. Mari kita lihat yuk saudaraku. Apa sih kuasa dari bekerja ini? Apa yang dikerjakan? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat saudara bekerja? Yang pertama, tahukah saudara bahwa pada saat saudara bekerja sesungguhnya saudara itu sedang mengaktifkan anugerah to multiply. Ketika saudara bekerja, anugerah itu diaktifkan. Berapa banyak dari saudara yang percaya dengan sama seperti saya bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya? Sepakat ya? Artinya itu adalah anugerah kan? Berarti anugerahnya itu sudah diberikan. Tetapi masih pasif. Ketika saudara mengerjakan, saudara tambah itu dengan bekerja, tiba-tiba saudaraku satu demi satu anugerah itu terbuka. Tiba-tiba apa yang seharusnya mustahil dimungkinkan, tiba-tiba yang butuh waktu lama dipercepat, ada percepatan. Tiba-tiba yang seharusnya membentur tembok ada terobosan. Itulah yang terjadi pada saat saudara bekerja. Dia mengaktifkan the grace to multiply. Yang kedua saudaraku, tahukah saudara bahwa ternyata bekerja itu mengaktifkan iman. Kalau saudara baca di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-17, itu dikatakan saudaraku, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara turun sedikit ayat yang ke-20, pasal yang sama dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, terjemahan dari NKJV, New King James Bible Version. Faith without work is dead. Ternyata kata perbuatan di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bekerja. Iman tanpa disertai dengan bekerja, mati. Boleh nggak saya katakan ini saudaraku? Kalau iman tanpa disertai dengan bekerja mati, saya balik dong. Bekerja itu menghidupkan iman. Dan ketika imanmu hidup, tidak heran jadi powerful. Amazing ya, saudaraku, amazing ya. Kita lanjut lagi yuk. Apalagi nih, apa yang blessing dari bekerja itu apalagi? Yang ketiga saudaraku, ternyata bekerja itu mengaktifkan doamu. Satu kali saya mendengar ada seorang yang mengatakan seperti ini saudaraku. Ternyata pada saat saudara bekerja, you put faith on your prayer. Kerjamu itu memberikan kaki bagi doamu. Itu sebabnya saudara mengenal istilah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Pastor, apakah gereja ini mengatakan bahwa doa itu secondary? No. Baru saja kita belajar saudaraku beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar. Berdoa adalah bekerja dalam roh. Kita baru saja belajar, sama seperti kalau saudara bekerja, saudara nggak bisa bekerja Senin Kamis, ya jangan doa Senin Kamis, kan gitu.
Saudara nggak bisa kan kerja enak-enak saudara, hari Senin mau buka warung, saudara buka warung, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tutup warung, kan nggak bisa begitu. Ya jangan doa dengan cara begitu. Apalagi saudara doa dengan cara begitu, setelah itu datang sama pendetanya ngomong, mana pastor, mana, katanya. Ya nggak bisa lah saudara. Sama, seperti saudara buka warung, saudara bekerja tiap hari kan. Bahkan saudara, saya kemarin memberikan perumpamaan. Bisa enggak tuh kerja baru 10 menit bilang sama bosnya capek. Bosen. Kenyataannya banyak orang berdoa dengan cara begitu. Baru 10 menit sudah bosen. Enggak mau lagi. Akhirnya saudara tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya saya berkata saudaraku, ketika engkau bekerja, you put faith on your prayer. Doamu tiba-tiba bekerja nih, dia jalan nih, dia gerak nih. Tiba-tiba apa yang jadi imanmu yang kau doakan satu demi satu dijadikan atas hidupmu. Itulah blessing dari bekerja. Yang keempat saudaraku, ternyata bekerja itu mengaktifkan visi. Minggu lalu kita baru aja belajar ya soal visi ya saudaraku. Bagaimana dari Adam dan Hawa, dari dua loh Pak, dikasih visi sejak awal untuk memenuhi bumi. Kemarin saya ajak saudara menghitung ya, betul ya Pak ya. Memenuhi bumi butuh berapa orang? Kan kita sudah sepakat, miliaran. Berarti dari dua, visinya sudah miliaran. Artinya apa saudaraku? Tangkap dulu visinya. Jangan gentar dulu punya visi. Tapi berapa banyak orang mimpi tinggal mimpi. Kenapa? Karena visi itu permulaan pelipat gandaan. Dia bukan ending dari pelipat gandaan. Visi itu permulaannya. Nggak boleh hanya cuman visi saja. Kita buka ayatnya, Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat 15 ngomong begini saudaraku. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, lihat ini saudara. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berbicara satu fase baru dalam kehidupan Abraham. Ada hal-hal yang kadang terjadi tidak mengenakkan saudaraku. Pada saat Lot berpisah dengan Abraham ini enggak mengenakkan, terjadi pertengkaran, terjadi hal-hal yang tidak baik. Tetapi lihat, firman Tuhan ngomong apa? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sampai di situ saudaraku, saya akan ajak saudara melihat dari bahasa Inggrisnya saudara. Dari bahasa Inggrisnya di sana dikatakan seperti ini saudaraku. But the man of Sodom, maaf saudaraku, ayat ke-14, and the Lord said unto Abram, after the Lord was separated from him, lift up now your eyes. Angkat matamu ke atas, angkat pandang ke atas. Artinya apa saudara? Ada hal-hal kadang di dalam kehidupan kita tuh ngalami, diizinkan Tuhan ngalami hal yang gak enak. Tapi yang Tuhan suruh, lihat ke atas. Jangan terus tertunduk. Jangan terus lihat ke bawah. Jangan terus lihat masalah. Lihat ke atas. Kenapa? Dari atas ada jawaban. Tapi setelah engkau melihat ke atas, engkau cari dari Tuhan, berikutnya Tuhan suruh lihat sekeliling. Visi. Dikasih Tuhan visi, saudara. Nah tapi saudaraku, enggak cukup berhenti sampai visi titik. Ayat 15 kita tadi baca 14-15 jumping ke ayat yang ke-17. Boleh dimunculkan multimedia. Setelah visi itu diberikan, disuruh berikutnya apa? Bersiaplah. Get ready. Persiapkan skill yang kau butuhkan untuk visi itu. Jangan habis dapat visi, habis itu ya aja, diem. Nah ya nggak bisa saudaraku. Setelah dapat visi, get ready. Apa? Persiapkan koneksi yang dibutuhkan untuk saudara mengarah ke sana. Persiapkan dulu infrastrukturnya. Jangan hanya diam. Get ready. Tapi setelah saudara mempersiapkan, Bapak Ibu, jangan bersiap terus tapi nggak ngapa-ngapain.
Saya tuh berjumpa dengan orang-orang ya hobi ikut seminar. Banyak tuh orang Kristen yang begitu. Hobi ikut seminar, hobi ikut pelatihan, training dan macam-macam. Tapi tiba waktunya mau diutus, disuruh jalan bilangnya apa? Tapi pastor, saya belum siap. Pernah lihat gak orang Kristen, udah jadi Kristen 5 tahun disuruh doa makan. Tapi pastor, saya gak siap. Setelah 10 tahun disuruh doa makan, masih bilangnya, tapi saya juga belum siap. Lah kapan siapnya saudara? Jangan terus bersiap tapi gak ngapa-ngapain. Tuhan bilang setelah bersiap, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Artinya disuruh mengerjakan, perjuangkan. Jangan cuma visi, mimpi, bersiap, tapi nggak gerak. Yang namanya orang menjalani ya saudara, coba saya tanya, ada nggak di sini yang menjalani nggak nempel napak kaki? Hah? Kalau ada saya bahaya loh itu saudara. Saudara menjalani tanpa napak kaki itu bahaya loh. Jalani pakai napak kaki kan? Padahal firman Tuhan mengatakan, pada saat kakimu menjejakkan apa yang dijejakkan, diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Oh, kalau mau tepuk tangan, come on, big. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. That is the blessing of work. Berkat dari bekerja. Jadi harus seimbang ya orang Kristen ya. Doa harus. Jangan ada juga orang-orang yang cuma kerja, disuruh doa nggak pernah mau. Enggak, doa harus. Tapi juga jangan doa, puasa mau sampai jengking. Tapi ditanyain kerjanya apa? Urusan Tuhan itu pastor. Gak bisa begitu saudaraku. That is the blessing of work. Nah oke, bicara soal bekerja saudaraku, perhatikan ke depan. Ada hukum bekerja seperti ini. Output yang kau hasilkan paralel dengan inputnya. Saya ulang ya. Output yang kau hasilkan itu paralel dengan inputnya. Artinya kalau saudara masukkan inputnya kecil, jangan heran kalau output hasilnya keluarnya kecil. Kalau saudara masukkan inputnya kecil keluarnya besar, itu mujizat. Sepakat? Sepakat ya? Kalau saudara masukkan inputnya nothing, keluar outputnya nothing. Yang sepakat katakan amin. Karena ada orang Kristen yang mengatakan biarlah Tuhan yang bekerja, pastor. Yang kerja kita, aminnya yang paling keras. Tapi pada saat kita bekerja Tuhan menyertai. Ketika ada penyertaan Tuhan tiba-tiba keberhasilan demi keberhasilan terjadi, pintu dibukakan. Nah itu baru benar. Bukan Tuhan, kitanya yang disuruh kerja. Tuhan menyertai pekerjaan kita. Artinya saudaraku fair enough ya kalau saya bilang, saudara taruh inputnya besar, masif. Maka terjadilah yang namanya outputnya pelipat gandaan dahsyat. Saya akan mengajak saudara melihat konsep ini, prinsip ini dari kehidupan Yakub. Siapa Yakub before dan siapa Yakub after? Kita lihat dulu dari Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10 ngomong gini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Menurut saudara, kalau Yakub ngomong gini, boleh nggak saya ganti gini? Sekali-kali aku tidak layak menerima segala anugerahmu. Sama ya, sama seperti yang saya katakan, saudara tiap zaman itu ada kayak bahasa gaulnya. Anak-anak zaman sekarang suka bilang lol. Nah ini juga sama. Segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepadamu. Yakub tuh sedang ngomong, aku tidak layak terima anugerahmu. Ini yang saya sebut the grace to multiply. Tuhan kasih. Kenapa? Coba lihat saudara. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan.
Muncul pertanyaan dong, loh, lah kok Yakub nyebrang sungai Yordan kok cuman bawa tongkat itu gimana? Apa yang terjadi? Masih ingat kisahnya Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Yakub nipu Esau. Yakub nipu saudara kembarnya. Esau marah, saudara. Dikejar. Yakub lari. Jadi dia cuma bawa baju yang melekat di badan sama tongkat. Sudah, dia nggak bawa apa-apa. Artinya dengan kata lain buat saudara di tempat ini yang seperti Yakub, engkau memulai dari nol. Engkau memulai dari nol, engkau nggak bawa apa-apa. Kau datang ke Jakarta ini kau memulai dari nol. Tapi lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ada anugerah ternyata yang hanya bawa tongkat Tuhan jadikan 2 pasukan. Oh aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi. Mulainya boleh 0. Tapi ada grace to multiply. Yang membuat Yakub yang 0 hanya tongkat jadi 2 pasukan. Nah kita jadi cari dong kok bisa? Kan itu saudaraku. Setujukah saudara bahwa Alkitab saudara itu menyenangkan sekali? Alkitab itu asik. Coba senggol kiri kanan baca. Karena menyenangkan. Saudara baca Alkitab nanti saudara akan ngelihat kok bisa ya. Dan jangan cepet-cepet bacanya. Saudara harus punya banyak pertanyaan ketika baca Alkitab. Loh kok bisa mulai hanya dengan tongkat kok pulang jadi 2 pasukan. Nah kita lihat yuk. Naik ke atas, tadi kejadian 32 saya ajak saudara baca kejadian 25. Before-nya dulu ya, kita lihat Yakub itu orang yang seperti apa. Kejadian 25 ayat 27 ngomong gini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu si kembar, Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Orang kalau berburu nggak mungkin dong di dalam kemah. Ya saudara, nggak mungkin ya. Kalau namanya berburu pasti keluar. Nah, pasti harus kerja keras, sepakat ya. Esau suka berburu, saudaraku, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi siapa Yakub, Bapak Ibu? Boleh dibaca dengan suara keras 2-3? Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di... Yakub ini anak mami. Yakub ini anak mami. Dia tuh sukanya tinggal di rumah. Yakub ini anak manja, Pak. Tadinya Yakub tuh nggak suka kerja keras. Kok bisa dia pulang dengan membawa 2 pasukan? Kalau saudara hanya baca ayat ini, nanti saudara draw a wrong conclusion. Saudara kan berpikir, oh berarti rahasia sukses adalah anak mami. Gak kerja, di rumah aja. Nanti jadi wrong conclusion. Kesimpulannya salah. Kita lihat dulu, jangan salah. Kok bisa Yakub begitu? Tadi saya naikkan ke atas before-nya, sekarang kita lihat after-nya. Karena di tengah-tengah itu si Yakub lari. Kan gitu. Nah after-nya kita lihat yuk, kejadian 30. Sebelum akhirnya 32 kan tadi. Nah, kejadian 30 ayat 26. Lihat ini saudara. Yakub ternyata sudah berubah. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu. Supaya aku pulang, sebab engkau tahu. Yuk sama-sama dengan suara keras 2-3. Betapa keras aku bekerja padamu. Yakub yang tadinya anak mami, sukanya cuman diam di kemah. Sekarang ayat ini ngomong, betapa keras. Diulang lagi saudara, turun yuk ayat ke-29. Saud Yakub kepadanya, nyanya ini Laban. Laban itu mertuanya Yakub. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu. Ah, lihat. Bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sekarang ayat 30 kita turun, kita lihat bagaimana. Tadi kan Yakub bilang, kau tahu bagaimana aku kerja. Lah pertanyaannya, bagaimana Yakub kerja? Ayat 30 yuk. 2-3 kita baca. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Perhatikan ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau sejak aku ada di sini. Yakub yang tadinya anak mama,
anak mami, tinggal di rumah, gak ngapa-ngapain, manja. Sekarang dia belajar yang namanya kerasnya hidup. Apa yang berubah? Yang membuat Yakub pulang dengan 2 pasukan, Pak. Mental kerjanya sudah berubah. Yang tadinya dikit-dikit mami, dikit-dikit mami. Sekarang Yakub berubah. Kau tahu bagaimana aku sudah. Saudara bisa dengar enggak cara Yakub ngomong? Ketika saudara sudah mengalami masa-masa yang berat dan di situ terbentuk satu karakter. Saudara ngomong itu dengan kata-kata yang mantap. Engkau tahu bagaimana aku kerja. Apa buktinya? Laban tadinya biasa-biasa, sejak ada Yakub dia diberkati dengan sangat. Mental kerjanya berubah. Sejak dari hari ini ya saudaraku. Nanti masuk Februari, Maret, April, saya berdoa ya, terjadi perubahan mental kerja di tempat ini. Gak boleh sama lagi. Gak boleh malas-malasan lagi. Tapi mental kerjanya berubah. Mental kerja yang seperti apa? Saya akan bagikan kepada saudara 5 dimensi. Kerjanya seperti apa? Kita lihat saudaraku. Yang pertama, bekerja dengan tekun. Kita belajar dari kehidupan Rut saudara. Orang kalau bekerja dengan tekun itu kayak apa kita lihat. Rut, yuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Seperti apa sih contoh orang kalau bekerja dengan tekun? Kita baca saudaraku bergantian, ayat 5 saya bacakan, ayat 6 saudara baca, bantu saya, ayat 7 kita baca sama-sama. Lalu kata Boas, Boas ini bosnya, kepada bujangnya, bawahannya, yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Menurut saudara, kalau sampai Boas tanya dari manakah perempuan ini, berarti tadinya perempuan itu ada atau enggak ada? Enggak ada ya? Oke, boleh enggak saya sebut Ruth ini newbie? Boleh ya? Newbie ya, orang baru kan? Tadinya enggak ada, sekarang dia masuk nih. Nah, saya tanya lagi saudara. Menurut saudara, newbie itu dapat perhatian sama dari bos atau enggak? Seringkali enggak ya? Anak baru kok. Enggak ada sesuatu yang khusus. Tapi lucunya dari ayat ini, Boas memperhatikan. Kok bisa? Kita lihat yuk, ayat 6. Baca dengan suara keras, 2, 3. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab apa? Dia adalah seorang perempuan Moab. Berarti dia orang asing. Oke, lanjut yuk. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Bujang ini sedang ngomong apa? Ini masih saudaraan sama kamu. Karena dia pulang bersama dengan Naomi. Naomi dan suaminya itu masih kerabat dengan Boas. Satu ya. Tapi apakah karena itu Boas memperhatikan Ruth? Nanti dulu kan, tadinya kan Boas gak ngerti kan itu kerabat kan? Berarti bukan itu dong yang diperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Boas? Coba lihat saudaraku. Ayat yang ke-7 yuk sama-sama. Multimedia boleh munculkan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Berikutnya inilah yang membuat Boas memperhatikan Ruth. Sama-sama kita baca 2, 3. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini newbie saudara. Newbie itu jarang diperhatikan. Tapi kenapa newbie yang satu ini menarik perhatian si bos? Karena yang lain, maaf orang Jawa bilang leyeh-leyeh. Yang ini dari pagi sampai petang terus sibuk. Saudara kalau di kantor coba perhatikan deh. Semua orang, ya syukur-syukur semua orang kerja kan gitu. Loh kok syukur-syukur pastor lah ada yang main game? Tapi syukur-syukur semua orang kerja. Tapi sama-sama kerjanya beda tuh saudara. Coba lihat, coba perhatikan. Sekali waktu saudara perhatikan. Sama-sama kerjanya, ada yang lebih banyak santainya. Coba, sama-sama kerjanya lebih banyak apanya saudara?
Ada yang lebih banyak orang Indonesia tuh sukanya katanya loh saudara. Indonesia tuh terkenal sebagai negara yang ramah. Artinya orang Indonesia suka ngomong. Lebih banyak kerjanya atau lebih banyak arisannya saudara? Loh orang Indonesia tuh sukanya kan apa? Kangkau, apa sih? Kalau kerja banyak ngobrol, banyak cerita, banyak. Coba saudara pernah perhatiin nggak orang Indonesia tuh kalau ke kamar mandi, yang ibu-ibu, coba lihat. Saya di Amerika ya saudara, ngajak temen ke kamar mandi, yuk kita ke kamar mandi. Karena udah biasa kan, kalau di Indonesia itu kan gandeng sana, gandeng sini toh, bertiga jalan toh. Saya di Amerika ngajak teman saya, yuk kita ke kamar mandi. Saudara tahu dijawab apa? Kamu bayi ya, ke kamar mandi aja ditemenin. Itu hanya ada di Indonesia saudara. Orang Indonesia suka ngomong. Coba perhatiin, di kamar mandi aja beda ruangan aja ngomong kok. Kamu bener kan? Nah, coba bedanya Ruth, dia kerja dari pagi sampai petang, tidak berhenti. Sampai-sampai saudara, turun ke bawah tuh, lihat hasil kerjanya Ruth, lihat. Ayat 17 kita baca. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya ada kira-kira seeva jelai. Seeva saudara jadi enggak bisa membayangkan ya, 1 eva itu 10 kilo saudara. Hebat ya. Itulah yang namanya tekun. Bekerja dengan tekun. Saudara mau tahu enggak yang di sini yang punya ART, kalau saudara pengen tahu ART saudara rajin atau enggak, itu gampang saudara. Lihat Ruth. Dia memungut di ladang sampai petang. Saya tanya, dia memungut di ladang sampai petang itu capek enggak? Capek dong, 10 eva loh, 1 eva loh saudara, 10 kilo loh. Capek dong, capek. Kebanyakan orang kalau sudah capek ya sudah ditaruh. Ruth enggak, dia mengirik yang dipungutnya, dikerjain lagi. Saudara kalau mau tahu ART di rumah itu rajin atau enggak, simple. Saya ngelihatnya selalu simple. Coba ya, nanti kalau sudah hari selesai, malam hari, cek dapur. Dilihat, sampah dibuang enggak? Kompor dibersihin enggak? Coba saudara perhatiin aja, cucian masih menggunung, belum dikerjain, atau sudah rapi selesai? Ini Ruth, dia kalau ngerjain sesuatu enggak setengah-setengah, dia kerjain sampai beres. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Banyak karyawan ya saudaraku, kalau kerja sukanya kayak gini. Saya tuh berkali-kali membedakan, saya ngomong sama teman-teman di gereja. Bedakan antara hasil dengan proses. Proses tuh gini, saudara ditanya, sudah belum? Sudah saya telepon. Lah hasilnya gimana? Kan tadi disuruhnya cuma telepon. Saudara ngerti yang saya katakan? Itu pengen saya cekik. Saudara. Enggak salah sih. Tapi yang diharapkan bukan hanya telepon. Hasilnya dari telepon itu digolin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ruth bukan hanya ngambil, diirik sampai jadi. Bersih, clean, selesai, beres. Orang yang seperti ini ya saudara, kalau jadi karyawan gimana tidak, bosnya pasti ngelirik. Buktiin perkataan saya. Gak heran dia newbie, tapi bos sampai tanya, siapa? Karena yang lain kerjanya asal, yang lain berhenti, yang lain kipas-kipas, yang lain santai tiduran. Dia tidak berhenti dari pagi sampai petang. Bagaimana bos gak ngelirik saudaraku? Bagaimana bos gak ngelihat? Dan kerajinan itu membuat Boas respect kepada Ruth. Kerajinan itu membuat sampai Boas jatuh cinta sama Ruth.
Sampai akhirnya Rut dan Boas menikah, saudaraku. Saudara harus tahu loh, di dalam silsilah Tuhan kita, Yesus, hanya ada 2 wanita yang bukan orang Israel, saudara. Rut salah satunya. Rut itu masuk di dalam silsilah Yesus, saudaraku. Yang sampai melahirkan Daud, dari Daud itu turun terus ke bawah sampai akhirnya terlahirlah Yesus, saudara. Doa saya dari tempat ini, full timer keluarga Allah, para pelayan Tuhan keluarga Allah, para jemaat keluarga Allah, bekerja dengan tekun. Kalau melayani dengan tekun. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, bekerjalah dengan tekun. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, bekerja di atas rata-rata. Saya ajak saudara lihat kisahnya dari Daud. Yuk, 1 Samuel 18 ayat 25 sampai 27. Saya enggak tahu, saya pengen tanya saudara deh, menemukan keanehan di sini enggak? Ayat 25. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud. Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Dari ayat ini aja saudaraku, enggak usah dilanjutin. Nanti kalau saudara lanjutin, saudara tahu Saul bermaksud menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Nah, dari ayat yang tadi saja saya bacakan, saudara menemukan sesuatu yang aneh enggak? Adakah yang menemukan? Itu asiknya baca Alkitab Bapak Ibu. Beneran, baca Alkitab itu asik sekali. Coba saudara lihat yuk, 1 pasal di belakangnya. 1 Samuel 17 ayat 25, multimedia boleh dimunculkan dengan cepat. 1 Samuel 17 ayat 25, karena yang tadi ayatnya salah. Boleh? Oke, yuk. Sudah muncul? Yuk. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Mereka berbicara tentang siapa saudara? Goliat. Oke. Orang yang mengalahkan Goliat, lihat ini, ada 3 hadiahnya. Apa hadiahnya? Yang pertama, dianugerahi raja kekayaan besar. Yang kedua, apa? Raja memberikan anaknya yang perempuan. Yang ketiga, kaum keluarganya bebas pajak. Saya tanya, ini sudah for certain atau belum ini hadiahnya? Pasti dong. Raja ngomong kok, berarti hadiahnya udah fix ya Bapak Ibu. Lah kok kalau sudah fix, saya tanya lagi. Daud sudah ngalahin Goliat atau belum? Hah? Sudah dong. Kenapa masih disuruh ngasih kulit katan orang orang Filistin lagi? Kan sudah dikalahin Goliatnya. Dikasih dong anaknya. Saudara bisa melihat, Saul punya niat gak baik. Coba perhatikan, balik lagi ya multimedia. Pasal 18 ayat 25, kita balik lagi kita lihat. Disuruh ngasih 100 kulit katan orang Filistin. Saya tanya saudaraku, menurut saudara setelah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin sama Daud itu happy, berteman, atau jadi musuh bebuyutan? Ini Saul nih tricky loh ini saudaraku. Ini plotnya seru sekali. Saul gak suka anaknya dapat Daud, tapi dia udah terlanjur ngomong. Dia gak bisa bunuh Daud karena Daud disebut pahlawan. Dia pakai nih perantaraan orang Filistin. Dia berpikir, sudahlah kasih aja Daud. Karena orang Filistin jangan salah loh saudaraku. 1 orang Filistin, 1 Goliat itu sudah mesin perang. Ini 100. Enggak gampang saudara. Tapi saya ajak saudara melihat mentalitas kerjanya Daud itu kayak apa saudara bisa lihat. Kita lihat yuk ayat 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud. Setujulah Daud menjadi menantu raja. Lihat saudara, lihat. Baca dengan suara keras. 2, 3. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap.
Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Saudara memperhatikan nggak ayat ini? Apa yang saudara pelajari dari ayat ini? Itu cara saudara baca Alkitab. Apa yang saudara pelajari? Waktunya belum genap, tapi Daud sudah siap. Ada orang-orang yang sudah dudetnya aja tugas belum dikumpulin. Yang ngalami seperti ini jangan berkata amin, saudaraku. Banyak orang cara kerjanya ya, kalau dudetnya, ini anak-anak di sini juga saya melihat banyak nih yang masih sekolah, masih kuliah. Nah, dapat PR, kapan ngerjainnya? Pagi hari pastor, saat di sekolah belum masuk 10 menit sebelum bel berbunyi. Nah, coba perhatikan saudaraku, gimana cara kerjanya? Ini dari sini saudara bisa melihat nih mentalitasnya Daud. Belum dudetnya, belum genap waktunya. Tapi Daud sudah bersiap. Saya berdoa ya di tempat ini ya ada orang-orang yang seperti ini loh. Bosnya gak usah nunggu diminta, saudara sudah siap ngasih. Itu loh mentalitas kerja yang ngeri saudaraku dari Daud. Bukan hanya itu, coba perhatikan. Dimintanya sama Saul berapa saudara? Daud ngasih berapa? Mentalitas yang seperti ini akan membawa saudara di 2024 naik dan terus naik dan tidak turun. Dimintanya 100 aja, Saul sudah berpikir habis nih Daud. Dikasih 200, itu perkataan Yesus. Di mana pastor? Matius yuk. Pasal yang kelima ayat 41 ngomong gini, kalau kita disuruh jalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Artinya apa saudaraku? Kerja di atas rata-rata, kerja extra mile. Diharapkannya cuma 100, saudara kasih 200. Yang seperti ini kalau saudara nggak lihat 2024 jadi tahun pelipat gandaan dalam hidupmu. Ini orang-orang yang tahu saudaraku, punya work ethicnya ngeri. Saya tuh belajar dalam hal ini tuh justru dari Pak Jo saudara. Pak Jo tuh orang yang sejak dari, ini teman-teman yang masih kuliah ataupun masih sekolah ya, perhatikan ini. Betul, saya tuh mendengar ada sangat banyak orang ngomong sama saya kayak gini, Pastor ngapain sih, anak-anak saya juga kadang ngomong kayak gitu, Mom. Ngapain sih sekolah? Memangnya nanti kalau kerja yang kita pelajari di sekolah itu dipakai. Raja-raja kan saudara belajar toh sejarah toh. Ya kan? Apa itu dipakai? Kan banyak anak suka tanya gitu kan, saya nggak tahu hanya anak saya aja atau ada yang pernah tanya sama saudara gitu. Anaknya. Betul saudara. Itu semua bisa jadi tidak dipakai. Tapi dengar ini. Mentalitasmu sekolah itu dipakai sampai besok engkau bekerja. Pak Jo tuh waktu kuliah ya saudara, saya tuh sering dulu dimarahin Pak Jo kalau ngerjain PR last minute saudara. Pak Jo paling gak suka. Pak Jo tuh kalau ngerjain ya saudara, dalam kalau di kuliahan itu kan ada 2 semester ya Bapak Ibu. 1 semesternya itu 6 bulan. Nah, biasanya di kuliahan itu saya nggak tahu ya kalau apakah sama gitu. Sudah dikasih kayak jadwal 6 bulan ke depan. Tugas-tugasnya apa-apa saja, due-date-nya tanggal berapa, esainya apa. Pokoknya semua tugas itu sudah ada semua jadwalnya. Saudara tahu apa yang dilakukan Pak Jo? Teman-temannya yang lain, due-date aja mepet baru dikumpul. Pak Jo, 2 bulan sampai 3 bulan pertama dari 6 bulan itu, dia bekerja terus keras saudaraku, diselesaikan semua tugasnya satu-satu. Jadi kebanyakan dalam 6 bulan tugasnya itu sudah selesai di 2 bulan pertama. Saudara. Pak Jo itu orangnya kayak gitu. Dia enggak nunggu kapan due date-nya, tapi diropel, apa sih diropel saudara. Udah diambil, diselesaikan semua di awal, lah habis itu ngapain pastor? Pak Jo itu ngambil tambahan kelas saudara. Supaya cepat selesainya. Plus ditambah lagi, dia ngambil tambahan kerja. Kita dulu kalau di Amerika, sekolah itu boleh kerja.
Ya pekerjaannya terbatas sih saudaraku, yang ada di sekolah aja disediain bisa bantu guru, bisa bersih-bersih. Kalau di Indonesia kan enggak ya mungkin ya. Kalau di luar tuh kita bisa ikut bantu bersih-bersih kayak kalau di sini tuh office boy. Bisa bantu kitchen di dapur, cuci piring, masak, kayak gitu-gitu saudaraku. Bisa macam-macam, pekerjaannya tuh ada macam-macam dari sekolah memberikan kebebasan untuk kita ngambil. Saya juga sama saudara, saya juga kerja. Saya tuh punya prinsip saudara, papi mami saya udah kerja keras, untuk menguliahkan saya aja udah gak gampang. Jadi saya gak mau ngasih persepuluhan dari uangnya papi mami saya. Not fair dong, gitu. Saya ngomong sama papi mami saya, papi mami ngasih berapapun yang dikasih saya gak akan pernah minta lagi saudara. Saya tahu bahwa ya dikasih aja bersyukur gitu. Setelah itu saya kerja. Jadi saya bayar perpuluhan dari uang saya sendiri, saudara. Sejak dari kecil, saudara, saya tuh suka kerja. Gitu. Dari keluarga juga pedagang, jadi dari kecil memang udah suka kerja, saudara. Jadi waktu saya kuliah pun, saya juga kerja. Dengar ini, saudaraku. Mentalitas yang kayak gini, buat teman-teman yang masih sekolah ataupun kuliah, engkau akan bawa itu sampai nanti di kedepan hari. Saya hanya berdoa ya saudara di tempat ini ya, ada orang-orang yang punya mentalitas kerjanya di atas rata-rata. Kalau saudara bertanya-tanya, Pastor kenapa kok keadaan saya masih begini? Pastor kenapa kok saya Tuhan izinkan begini? Buktikan dengan kerja kerasmu. Yang sepakat katakan amin. Sekali-kali firman kayak gini di gereja boleh ya saudara? Nggak hanya doa aja toh? Loh jangan, doa harus yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Harus, orang Kristen harus punya work ethic yang bagus. Mental kerjanya harus dibangun, kalau enggak doanya kuat, puasanya kuat, lah kerjanya melempem. Padahal kerjamu itu memberikan kaki pada doamu. Kan? Boleh ya? Yang ketiga, yuk, apalagi? Cara kerja seperti apa Pastor? Yang ketiga, bekerja dengan integritas. Nah ini nih seru nih saudara, belajar dari Daniel kalau yang ini saudara. Daniel 6 ayat 4-5, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, jadi dia pinter. Dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dalam bahasa Inggrisnya excellent spirit, roh yang excellent. Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya karena dia pinter, dia hebat, dia excellent pekerjaannya. Ditempatkan raja atas seluruh pekerjaannya, kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah ini, perhatikan ke depan Bapak Ibu, boleh saya tanya. Menurut saudara, kalau saudara diangkat naik jabatan happy enggak? Seneng enggak? Happy dong, happy. Saudara naik berkatnya seneng enggak? Yang seneng kan saudara, orang lain belum tentu seneng. Sekeliling saudara belum tentu seneng, saudaranya seneng. Orang diangkat jabatan kok seneng. Tapi belum tentu orang di sekelilingmu seneng. Dengar ini saudaraku. Integritas menjagai engkau pada saat orang di sekelilingmu berusaha menjatuhkan engkau, tidak ada celah. Saudara seneng, orang lain belum tentu seneng. Dan pada saat orang lain tidak seneng, dengar ini Bapak Ibu. Mereka akan cari cara menjatuhkan saudara. Integritas menjaga saudara tetap naik dan tidak turun. Dalam kasus Daud, sudah dicari-cari enggak ketemu. Dibuatlah cara yang licik. Tapi lihat saudaraku, lihat Tuhan itu enggak pernah salah kok. Kita buka yuk, kita buka Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Pastor yang saya lihat enggak kayak begitu deh. Mungkin gak langsung musnah setahun, gak langsung musnah 2 tahun, tapi firman Tuhan ya dan amin. Yang mengerti katakan amin. Mungkin 5 tahun belum terjadi, tapi perkataan Tuhan tuh gak pernah salah. Rumah orang fasik akan
musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi. Pertahankan integritas, saudara. Pertahankan integritas. Sampai dalam kapasitas yang saya tuh diajarkan orang tua saya. Saya ini pernah cerita hal ini sama teman-teman full time, saudara. Tadi saya cerita sama saudara, saya suka kerja. Jadi saya tuh sudah kerja tuh sejak dari saya TK, saudara. Mungkin saudara bingung loh, TK kerja apa? Saya itu suka dagang, saudara. Dari kecil, kalau bukan karena dipanggil Tuhan, saya nggak akan jadi pendeta, saudara. Karena sudah suka jualan dari kecil. Jadi sejak dari TK, saya suka malak pegawainya mami saya, saudara. Jadi saya tuh bikin itu loh, saudaraku, es lollipop itu. Nah, saya suka bikin es lollipop, nanti saya suruh pegawainya mami saya beli, saudara. Jadi dari saya TK dan kebetulan karena buat pegawainya mami saya mungkin terlihat lucu ya. Anak kecil jualan gitu kan mereka melihat itu sesuatu yang lucu. Jadi setiap kali saya bawa dagangan saya, lollipop itu dibeli sama pegawai-pegawai mami saya. Ya dasar anak-anak ya saudaraku, waktu itu kan gak ngerti ya. Harganya berapa, untung rugi juga gak ngerti. Yang penting seneng jualan gitu saudaraku. Nah, dan buat mami papi saya karena sama-sama pedagang ya melihat anaknya begitu ya disupport gitu. Karena dianggapnya lucu gitu, anak kecil TK kok sudah jualan lollipop kayak gitu saudara. Nah ternyata kebiasaan itu terus sampai saya besar juga sama saudara. Saya SMP, SMA itu saya udah jualan. Dari SD, kalau saudara dulu yang seumur saya ya saudara, pernah nggak ingat waktu SD itu kita ada suka jepitan buku ada tulisan nama. Pernah nggak ngalami zaman itu ya? Dipotong-potong dari huruf itu, terus dilaminating. Dikasih kayak serbuk-serbuk itu digunting tuh. Per huruf ada harganya. Saya jualan itu saudara. Saya pernah jualan itu ketika saya SD. Suka aja. Pokoknya kalau bisa menghasilkan uang sendiri itu saya suka gitu. Ada kebahagiaan tersendiri gitu saudara. SMP saya jualan kaos. SMA saya jualan juga. Satu hari ceritanya adalah ketika saya jualan kaos saudaraku. Satu hari saya jualan kaos karena saya kan gak bisa bikin kaos. Saya jualan kaos tuh cuman saya cari orang yang jual. Kalau sekarang kan saudara enak ya ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa segala macam. Zaman itu gak ada saudaraku. Jadi saudara harus cari orang yang jualan, terus saudara cari pelanggan. Saya middleman dapat untung dari situ saudara. Satu ketika saya dapat orderan besar ribuan saudara. Itu kalau buat anak SMP kan ya lumayan loh saudaraku, ribuan loh saudara. Kalikan berapa itu ya lumayan ya, dapat uangnya kan udah jutaan gitu. Buat anak SMP ya lumayan. Pada saat berjualan si penjual ini ngomong sama saya, oke saya jual kaosnya dengan harga sekian ya. Jenis ini harga ini, jenis itu harga itu, sablonnya apanya udah dijelasin semua sama dia. Gitu. Kamu saya kasih waktu 1 minggu, lebih dari 1 minggu harganya berubah ya. Oke. Kita oke deal. Saya jualin ke pembelinya. Nah, dari si pembeli oke deal. Masih dalam kurun waktu 1 minggu jadi harga kan tidak berubah saudaraku. Ya sudah saya jual sesuai, tinggal saya ngambil keuntungannya. Saya ambil keuntungannya dan saya udah seneng banget saudara. Saya udah ngitung, wah ini saya dapat untung berapa kan gitu. Anak kecil saudara, uang segitu itu besar. Nah, saya udah happy banget. Tapi tiba-tiba setelah deal, agree, saya di calling nih sama penjualnya. Saya dikasih tahu, wah sorry, ini dari pabriknya harganya berubah. Ini yang harusnya tadi harga sekian, ya karena sama kamu saya sudah terlanjur, saya kasih di harga sekian. Lah saya tuh gak ngambil keuntungan besar saudara. Saya jual tidak dengan keuntungan yang besar ngambilnya. Ketika itu dirubah, wah saya jadi gak untung. Rugi enggak, tapi untung pun cuman sedikit sekali saudara. Kayak kerja sukarela gitu saudaraku. Nah saya itu belajar dari orang tua saya saudara. Dengar ini ya Bapak Ibu ya. Sekalipun saya nelen ludah, saya telan ludah saya.
Saya berikan kepada pelanggan harga segitu, dari mulut saya, kita sudah deal, saya tidak berubah. Secara manusia, saya rugi. Tapi saya diajarkan oleh orang tua saya, itulah etika kerja. Kamu nelen, gak enak, tapi you gain trust. Integritas membuat orang respect, saudara. Dalam Alkitab tuh ngomong gini, biarlah your yes be yes, your no be no. Itu yang namanya integritas, Bapak Ibu. Dan pada saat you exercise integrity, itu enggak enak. Tapi as the result, saudara gain trust. Kepercayaan dari pelanggan, pelangganmu bukan hanya satu kali datang, again and again and again and again. Integritas yang seperti ini saya berdoa ada di keluarga Allah. Pelayan Tuhan juga harus pegang integritas ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Dari situlah you gain respect from others. Dan yang keempat saudara, yuk kita jalan lagi. Kerja seperti apa Pastor? Yang keempat, teamwork. Kalau saudara mau kerja cepat, kerja sendiri. Kalau saudara mau kerja besar, teamwork. Saya ulang ya. Kalau mau kerja cepat, kerja sendiri. Ya kan orang lain namanya kerja barengan orang banyak itu kan ya gimana saudara. Tapi kalau mau kerja besar, gak bisa kerja sendiri. Kebayang gak saudara, saya yang khotbah, saya yang singer, saya yang WL, saya yang main keyboard, saya yang asyir. Itu kalau enggak jadi John Banting saudaraku. Ribu. Gak bisa. Kalau saudara mau kerja cepat ya kerja sendiri. Tapi kalau saudara mau kerja besar harus teamwork. Ada satu survei membuktikan saudaraku. Satu kuda itu bisa menarik beban 3 ton. Nah kita do the calculation ya. Menurut saudara 2 kuda bisa narik beban berapa? Hah? Berapa? 6 ton. Bisa lebih. Ternyata amazingnya dari teamwork saudara. 1 kuda narik 3 ton, 2 kuda bisa narik 10 ton. Bukan 6. Tapi lebih amazing lagi, 2 kuda ini kalau punya teamwork yang bagus, dia bisa narik 12 ton. Artinya kapasitas yang harusnya bisa 6 ton, 12 ton, dimultiplikasikan 2 kali lipat. Coba yang datang di sini dengan suami istrinya, senggol kiri kanan. Itu loh yang terjadi kalau suami istri rukun. Loh, yang amin cuma 1. Kok aminnya jadi berat? Suami istri kalau rukun, saudara 2 jadi 1, dimultiplikasikan sama Tuhan. Apa yang dipegang tanganmu yang hanya bisa dikerjakan 1 orang, kalau kau rukun berdua, dimultiplikasikan atas hidupmu. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Senggol kiri kanan, Pak, kita rukun ya Pak. Mah, kita rukun aja. Karena di situ kata firman Tuhan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Itulah kekuatan dari teamwork. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara boleh ngomong yang terakhir ini setelah mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Kerja berkat. Kerja anugerah. Seperti yang saya katakan tadi, boleh ngomong nomor 5 itu kalau 1, 2, 3, 4 saudara lakukan. Banyak orang Kristen sukanya curang Bapak Ibu. Kalau sudah urusan kerja, biar Tuhan yang bekerja. Ya betul Tuhan bekerja, tapi do your best first. Lakukan yang terbaikmu. Tuhan akan mengerjakan dan menyempurnakan, betul. Tapi saudara enggak berhak ngomong, serahkan sama Tuhan. Kalau saudara males-malesan. No, jangan. Kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi jangan pernah lupa. 1 Korintus 3 ayat 6 itu Rasul Paulus ngomong gini.
Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sadari itu. Sadari itu. Bahwa pertumbuhan dari Tuhan. Jadi ketika saudara bekerja, saudara tahu setahu-tahunya dan sesadar-sadarnya. Terlepas dari seberapa keras engkau bekerja, Tuhan yang membuat engkau kaya. Itu ayat itu ngomongnya bahkan ditambah loh saudara, susah payah tidak menambahinya. Karena sebenarnya pertumbuhan itu dari Tuhan. Tapi saya selalu ngomong gini saudaraku, pada saat nanti Tuhan mau ngasih, Tuhan tuh ngelihat mana yang siap. Mana yang siap. Biarlah didapati engkau siap. Jadi pada saat Tuhan mau ngasih, Tuhan tuh lihat, yang tiduran saja. Loh itu ada ayatnya kok. Dikasih 1 talenta. Kan ngomongnya apa? Aku timbun. Aku sembunyiin. Lah daripada nanti kalau berkurang Tuhan marah kan gitu. Nah Tuhan ngomongnya apa? Enyahlah engkau, hai hamba yang jahat. Loh Tuhan itu ngitung loh saudara. Jangan salah loh. Saudara dikasih 2. Ditagih 4, saudara dikasih 5, ditagih 10. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Boleh sepakat saudaraku? Kerjakan terus ya. Saya undang pemain musik maju ke depan. 2024 ini saudara. Kemarin kita sudah belajar harus punya visi. Bukan dimulai dari ini loh saudara, dimulainya dari visi dulu. In case saudara ada yang, nggak tahu pastor visinya apa ya, nggak tahu. Doa, berjuang, dapatkan visi dulu. Jangan buru-buru lari dulu, visi dulu. Yang minggu berikutnya lagi masih ingat gak? Berdoa sama dengan bekerja. Benahi juga kehidupan doamu. Jangan doanya dengan cara lama. Doa asal doa, 5 menit sudah selesai tapi minta hasilnya doa berjam-jam kan gak bisa saudara. Sama tadi kan, ilmu tadi buka warung tadi itu loh Bapak Ibu. Nah, sama, terapkan hal yang sama. Kita sudah belajar juga minggu pertama, visi dari the year of great multiplication ini. Nanti masuk Januari ke Februari, ke Maret, ke berikutnya, pegang kenceng ya. Jangan dilupakan ya. Sepakat ya? Oke. Dan saya akan menutup dengan ini saudaraku. Lagu ini, saya percaya, ini adalah lagu yang kita pakai menutup bulan Januari ini ya. Menjadi perkataan iman kita. Lagu ini aslinya ngomongnya gini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tadi saya dapat request dari Pak Yosi. Boleh enggak diganti? Boleh saya bilang. Instead of kata kiranya, kita katakan ku yakin engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu menjadi perkataan profetik. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, perkataan profetik bukan ngatur Tuhan. Enggak bisa manusia kok ngatur Tuhan, mau aja ya enggak bisa. Tapi perkataan profetik adalah engkau bersepakat dengan rencananya Tuhan. Dengan memperkatakan itu, iman di-generate. Nah, ketika iman dikerjakan, iman bangkit ya saudaraku, saudara bekerja. Akan ada hasil. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudaraku, seperti biasa ya, nanti kita pulang bagaimana? 2, 3. Jangan buru-buru. Kenapa? Kabar baik buat saudara. Di depan nanti gereja kita sedang mengadakan survei. Ada yang sudah terima linknya? Sudah? Yang sudah boleh lambaikan tangannya. Segera diisi saudaraku. Nah ini di depan linknya saudara bisa membantu. Tujuannya apa surveinya ini Pastor? Supaya kita bisa melayani saudara dengan lebih baik lagi. Tapi kabar baiknya kalau sudah ngisi linknya bawa ke depan. Ada swipe and win. Senggol kiri kanan semuanya menang loh. Tidak ada yang kalah loh. Jadi semuanya akan dapat
hadiah. Jangan buru-buru pulang. Saudara nanti kalau sudah selesai doa berkat, saudara nyembah Tuhan, sudah selesai, pakai waktu nanti saya minta linknya tetap dinyalakan ya teman-teman media. Nah, jemaat yang belum, saudara bisa bantu ngisi linknya ini. Bisa difoto aja QR-nya, saudara ini scan, nanti sudah bisa muncul dengan sendirinya kok. Tidak ada yang lain, bangkit berdiri yuk sama-sama, angkat kedua tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan yang terangkat ini, apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kerja dengan tekun, amin. Kerja dengan integritas, amin. Kerja melebihi rata-rata, kerja amin. Teamwork, amin. Bahkan kerja berkah. Ada anugerah Tuhan, pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin.